Wah, seneng banget deh hari Minggu. Sebelum mulai berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mulai ibadah. Tuhan pimpin, kami mau kasih yang terbaik. Haleluya. Amin. Adik-adik kakak mau tanya dong. Ada yang pernah dibully gak sama temennya? Atau mungkin ada yang pernah diejek sama temennya? Gimana sih rasanya? Sedih ya? Terus sakit hati, marah juga. Tapi hari ini kita mau stop itu semua. Gak mau lagi lihat ke belakang. Dan kakak mau tantang kalian. Yang mau melupakan, meninggalkan lukanya bilang yes. Yes. Sekali lagi dong bilang yes. Yang siap bilang yes. Keren. Kita sama-sama nyanyi ya. Pakai gerakan. Ikutin kakak-kakaknya, oke? When I remember that he died for me, I'll never go back anymore. Haleluya. When I remember that he died for me, I'll never go back anymore. Sekarang bikin kayak gini. No, 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 I'll never go back anymore. Haleluya. No, 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 I'll never go back anymore. Tadi dari awal lagi ya. Tadi lagunya bilang kalau Tuhan Yesus udah mati buat kita, udah tebus kita, jadi gak boleh ada yang nyimpen luka lagi, oke? Oke. Pakai gerakan, bisa kan? Gampang kan? Yuk sama-sama lagi dari awal, let's go. When I remember that he died for me, I'll never go back anymore. Haleluya. When I remember that he died for me, I'll never go back anymore. Bikin tangannya coba. No, 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 I'll never go back anymore. Haleluya. No, 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 I'll never go back anymore. Dengarkan aja, pelan-pelan ya. Remember that he died for me, I'll never go back anymore. Haleluya. When I remember that he died for me, I'll never go back anymore. Bilang lo ya sama masa lalu. No, 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 Yang mana? I'll never go back anymore. Hallelujah. No, 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 I'll never go back anymore. Lebih cepet lagi coba kakak-kakak yang lainnya juga ikutan. I remember that he died for me, I'll never go back anymore. Haleluya. When I remember that he died for me, I'll never go back anymore. Bilang no no no. No, 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 I'll never go back anymore. Haleluya. No, 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 I'll never go back Sekarang anymore. kakak singer sama adik-adik aja. When I remember that he died for me, I'll never go back anymore. Hallelujah. When I remember that he died for me, I'll never go back anymore. Bikin bahunya kenceng ya. No, 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 I'll never go back anymore. Hallelujah. No, 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 I'll never go back anymore. No no no. No, 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 I'll never go back anymore. Haleluya. No, 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 I'll never go back anymore. No no no. No, 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 I'll never go back anymore. Haleluya. No, 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 I'll never go back anymore. I'll never go back I'll anymore. never go back anymore. I'll never go back I'll never anymore. go back anymore. Yang percaya bilang Jesus. Wow, good job adik-adik, keren banget. Sekarang kita mau sembah Tuhan sama-sama yuk. Saat ini kita persiapkan hati yang lebih sungguh-sungguh lagi. Yuk saat ini apapun yang jadi keadaanmu. Mungkin kalian lagi dalam keadaan yang gak enak. Mungkin lagi kecewa atau lagi sakit hati. Tapi saat ini kita mau bawa seluruh hati kita kepada Tuhan. Biar apa? Biar Tuhan yang menjadikan damai lagi di dalam hati kita. Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan. Tuhan Yesus memberikan jalan keluar. Ayo setiap kita yang butuhkan Tuhan, tutup matamu. Kita bilang dari hatimu, bilang Tuhan kami perlukan Engkau.
Tuhan Engkau segalanya bagi kami. Ini kami Tuhan. Kami bawa hati kami. Pulihkan hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah rinduku. Belajar lagunya ya. Kepadamu segenap hatiku menyembahmu. Ini kami Tuhan Yesus, seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Mari bawa hatimu adik-adik, bawa ke hadapan Tuhan. Oh Jesus, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan, ayo lebih sungguh lagi bilang, ku berikan hatiku dan jiwaku, sebab kami perlu Engkau Tuhan. Ini setiap kami yang perlu Engkau Tuhan di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Oh Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Tuhan, pulihkan hati kami. Ayo adik-adik, serahkan kekhawatiranmu, serahkan semuanya sama Tuhan. Yang sakit hatinya, ayo belajar bawa hatimu kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan kami, Tuhan, pulihkan kami, Yesus. Ku berikan hatiku. Ayo bilang dari hatimu dengan sungguh. Semua bagimu. Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Setiap hati kami yang hancur Tuhan yang pulihkan. Setiap hati yang kecewa Tuhan pulihkan. Oh Tuhan, ku berikan hatiku. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ayo yang mau dipulihkan sambil angkat tangan, terus katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Oh Jesus, semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Biar saat ini Tuhan, setiap hati kami dipulihkan Tuhan. Hati kami menjadi baru karena Tuhan yang membaharui setiap kami. Tuhan, ajari kami kebenaran-Mu lebih lagi lewat firman Tuhan yang mau kami dengar, yang mengajar setiap kami untuk menjadi anak-anak Allah. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan,
Amin. Anak manis, kenapa menangis? Mama di mana? Kamu kepisah sama mama. Aduh, ada luka lagi. Kakak ambilin obat ya. Tunggu sebentar ya. Yuk, jangan nangis. Kakak obatin, pasti cepet sembuh. Ya enggak? Tadi kakak udah bilang sama teman kakak, suruh minta tolong untuk cariin mama kamu. Nah, kamu mau nggak kalau tunggu sama kakak? Ngomong-ngomong ya, nama kamu siapa? Kim. Oh, cantik sekali namanya. Kim, mau nggak Kim sambil tunggu mama? Kakak kan mau ada pertunjukan cerita nih. Kamu mau ikut nggak? Ada teman-teman tuh yang mau dengerin. Kim mau sambil tunggu mama? Yuk Kak. Ayo. Adik-adik, kakak punya teka-teki. Ada yang mau tahu nggak? Nih, apa ya yang luka tapi tidak menangis? Yang bisa sakit tapi tidak menangis? Kira-kira nih, yang di studio ada yang tahu nggak? Nggak ada. Oh, kakak tahu. Pasti yang di rumah tahu nih. Ada yang tahu apa itu jawabannya? Yang mau tahu? Duduk yang manis. Oke, kakak kasih tahu ya jawabannya. Apa ya yang sakit tapi tidak menangis? Bisa luka tapi tidak menangis. Dan jawabannya adalah hati. Kok hati sih Kak? Kita semua punya hati. Hatinya bisa sakit, tapi nggak ke rumah sakit. Hatinya bisa luka, tapi hati tidak menangis. Mau dengar ceritanya? Kakak punya teman, namanya Jojo. Jojo di rumah, dia lagi diem-diem nih. Tiba-tiba mamanya datang. Mamanya bilang begini, Jojo, kamu kebanyakan nonton TV nih. Pasti habis nonton YouTube ya. Tuh main game terus. Pantesan nilai kamu jelek. Sebenarnya Jojo nggak lagi nonton YouTube atau nonton TV. Dia lagi belajar. Tapi mamanya pikir dia nonton TV. Hati Jojo sedih. Kata-kata mamanya buat hatinya robek. Dia pikir dia bisa cerita sama papanya. Waktu papanya datang, dia ingin cerita. Belum cerita, baru mau panggil papa. Mamanya udah bilang, tuh anak kamu tuh si Jojo main terus. Papanya denger itu, bukan belain Jojo. Papanya bilang, memang anakku malas. Sakit hatinya Jojo. Tapi Jojo gak bisa ngomong. Karena itu papa mamanya. Di sekolah, Jojo pikir lebih baik gak usah berteman. Takut nanti hatinya makin luka. Maka dia jadi anak yang sombong. Dia jadi anak yang gak mau ngomong sama teman-temannya. Tapi sayang, jadi sensitif. Temennya ngomong dikit nih, Jojo pikir ngomongin aku ya. Terus dia marah sama temannya. Akhirnya makin banyak orang yang gak suka sama Jojo. Makin sedih, gak punya teman. Sakit sih, tapi gak tahu mau cerita kemana. Kira-kira kalau hatinya begini bisa disembuhin gak ya? Apa ditembel aja ya?
Tapi kalau diselotip, kayaknya rasanya tetap sakit. Jojo jadi anak yang murung. Sakit, tapi gak bisa cerita. Satu hari dia punya teman, namanya Kimi. Kimi bilang gini, Kimi gak takut sama Jojo. Semua orang udah bilang, Jojo tuh pemarah Kimi. Tapi Kimi bilang, enggak deh, aku mau coba temenan sama Jojo. Hari itu Kimi ajak Jojo ke ibadahnya. Jojo jangan lupa nonton ya, ibadah bareng Kimi ya. Di dalam ibadah itu, mereka sedang bercerita soal Tuhan Yesus. Yesus berjanji, seperti apapun hatimu, Dia akan memberikan hati yang baru. Bukan sekedar yang hati yang baru, Dek. Janjinya Dia akan memberikan hati yang taat. Jojo ikut ibadahnya. Tahu nggak? Seringkali kita sakit hati, seringkali kita kecewa, seringkali kita sedih. Tapi kita bingung mau ngomong sama siapa. Akhirnya kadang kita jadi pemarah, kadang kita memberikan respon negatif, kadang kita jadi galau. Karena hati kita terluka, tapi kita tidak mau mengakuinya. Kenapa bisa begitu? Firman Tuhan berkata, Yohanes 10 ayat 10. Sebab pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebab pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapakah pencuri itu? Iblis. Iblis mencuri perhatian kita. Iblis membunuh hati kita dengan satu tujuan, untuk membinasakan. Tapi jangan takut, Dek. Firman-Nya berkata, Tuhan datang supaya kamu yang hari ini mendengar mempunyai hidup. Bukan sekedar hidup, tapi kamu akan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sesakit apapun hati kamu, sesedih apapun, sekecewa apapun hati kamu, kalau kamu berani datang, kamu berani serahkan sama Tuhan, Dia Allah yang menyelamatkan, Dia Allah yang membebaskan. Dia disalibkan, Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Dan oleh bilur-bilurnya, hatimu dan hatiku akan disembuhkan. Adik-adik yang di rumah, adik-adik yang hari ini dengar, ikutin kakak ya. Dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Yesus datang dan disalibkan untuk menyembuhkan hatimu dan luka-lukanya. Yesus datang untuk menyelamatkan dan memberikan kamu hidup. Bukan hidup dalam kurungan, bukan hidup dalam kesukaran, bukan hidup dalam kesedihan, bukan hidup dalam tekanan, tapi hidup yang penuh dengan kelimpahan. Kamu mau hatimu disembuhkan? Seperti janjinya di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Pertama, kamu harus akui luka-luka itu. Kamu harus akui kalau kamu kecewa. Kamu harus akui kalau kamu sakit hati kamu. Kamu harus akui kalau kamu sedih. Firman Tuhan berkata, Ia setia dan adil. Waktu kamu mengakuinya, maka Ia akan setia.
Seringkali kita malas ngakuin itu. Kita umpetin, kita sembunyikan. Karena pikir gak ada apa-apa. Tapi salah dek, akui aja. Kamu datang berdoa, kamu datang di dalam doa kamu akui isi hati kamu. Kalau ada kecewa, kalau ada sakit hati dibanding-bandingkan. Kalau ada kecewa, kok kayaknya papa mama lebih sayang sama koko atau sama adik kamu. Ataupun teman-teman kamu yang bully kamu, sehingga hati kamu sakit. Akui aja di hadapannya. Kedua, di dalam Kristus, Dia akan memberikan yang baru. Minta kasihnya, minta kasih karunia-Nya. Tiap hari deh, mintalah kasih karunia itu. Yang ketiga, minta Roh Kudus. Yang ketiga, minta bantuan Roh Kudus. Supaya kita dapat berespon dengan benar. Kita punya sahabat yang membantu kita, yaitu Roh Kudus. Yang pertama, akui sakit hati kamu. Akui kecewa kamu. Yang kedua, minta kasih. Minta kasih. Yang ketiga, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya supaya kamu dan saya dapat bersikap dengan benar. Dek, kita nggak kecewa sama orang yang jauh. Seringkali kita kecewa sama orang-orang yang paling dekat ya. Kakak pun seringkali kecewa sama orang-orang yang paling dekat dengan kakak. Papa, mama, adik-adik. Tapi beranikah kita untuk mengakuinya? Minta sama Tuhan. Tuhan, aku akui Tuhan, sulit untuk mengampuni. Aku akui Tuhan, sulit untuk tidak sakit. Tapi waktu kita akui, kita minta kasih Kristus itu ada di dalam kita. Dan pasti Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat berespon dengan benar. Percaya enggak? Tuhan kita sanggup dan mau menyembuhkan hatimu. Tuhan kita rindu melihat hatimu dipulihkan dan dibarui. Dia rindu memberikan hati yang taat. Dia rindu memberikan hati yang baru. Pertanyaannya cuma satu, Dek. Apa kamu mau menerima hati yang baru itu? Apa kamu rindu menerima hati yang taat itu? Kalau kamu rindu, hari ini juga angkat tangannya yuk. Tutup matanya, minta sama Tuhan. Tutup matanya aja, naikkan doamu. Dalam Ibrani, firman Tuhan berkata, datanglah ke tahta kasih karunia-Nya dengan berani. Hari ini beranikan dirimu datang ke tahta kasih karunia-Nya. Maka keselamatan dan anugerah akan diberikan kepadamu. Kekuatan yang baru diberikan kepadamu. Dan Roh Kudus akan menuntun hidupmu. Kalau kamu rindu dipulihkan. Kamu rindu hatimu dibarui. Ampuni yuk. Akui yuk. Kalau kamu kecewa sama papa, akui yuk. Kalau kamu rindu, mama mendengar ceritamu, tidak menghakimi kamu, akui yuk. Kalau kamu rindu, teman-temanmu baik sama kamu, teman-temanmu mengasihi kamu, ungkapkan isi hatimu hari ini. Sebutin nama-namanya, ampuni mereka. Sebutkan nama-nama mereka, ampuni mereka. Kita minta kasih karunia Tuhan, kita minta anugerahnya, kita minta kasih dalam Yesus Kristus untuk datang dan mengalir
saat ini juga. Angkat aja tangannya. Naikkan doamu. Kiara lama shikara lama yara lama yara lama yara lama yara. Kiara lama shikara lama yara lama. Kiana takayara lama shikara lama. Minta Roh Kudus menegur dengan lembut. Kiara lama shikara lama takayara lama. Bapak, mungkin aku nggak melihat Tuhan, adik-adik yang mengangkat tangannya. Tapi aku sangat percaya Tuhan, Engkau yang melihatnya. Ada sesak Tuhan di hatinya. Ada kesedihan yang tidak dapat diceritakan Bapak. Ada penyesalan-penyesalan yang tidak dikatakan. Ada kerinduan-kerinduan yang tidak pernah diungkap. Tapi hari ini Tuhan, kami naikkan Tuhan. Kami bawa ke tahta kasih karunia-Mu. Bapak, Engkau mengasihi mereka lebih dari kami. Engkau mengasihi mereka, adik-adikku, lebih dari apa yang bisa kami buat. Adik-adik terima kasihnya ya. Adik-adik terima pelukannya ya hari ini ya. Tuhan sedang membalut luka-luka itu. Tuhan rindu memberikan hati yang baru, hati yang taat. Kiara lama shikara lata kayara lamo. Bapak berkati adik-adikku Tuhan. Kasihi mereka Bapak. Seperti janji-Mu Bapak. Kami adalah orang-orang yang menang. Dan tubuh, jiwa, dan roh kami terpelihara sempurna sampai kedatangan-Mu. Aku rindu Tuhan melihat adik-adik yang mendengar firman ini. Hati mereka baru dan saat pengangkatan itu tiba, mereka bersama-sama dengan hamba-Mu. Menikmati kasih karunia-Mu dan diangkat bersama-sama Bapak. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang menjaga mereka, Engkau yang memastikan tubuh, jiwa, dan roh mereka terpelihara sempurna untuk kedatangan-Mu. Berikan adik-adikku Roh Kudus Tuhan, sehingga di dalam waktu-waktu seperti ini, di dalam waktu-waktu yang kami tidak tahu sampai kapan, mereka dapat melakukan respon yang benar. Mereka tetap dapat hidup sesuai dalam kebenaran-Mu. Dan mereka berjalan dalam firman-Mu. Sebab pengetahuan akan kemuliaan Tuhan akan turun atas adik-adikku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sama-sama kita bilang, amin. Mama, Kim, kamu kemana aja? Mama, Kim takut. Iya, tenang sayang, Mama udah di sini. Kim, lain kali kamu jangan jalan-jalan sendiri dong. Mama panik banget tau nyari kamu. Ya Ma, maafin Kim ya. Tadi Kim lihat ada tupai di pohon. Terus Kim ikutin. Sadar-sadar Kim udah sendiri. Iya ya udah, tapi lain kali jangan gitu lagi ya. Iya Ma. Loh Kim, tangan kamu kenapa ini? Aduh anak Mama kasihan banget sih. Sini. Tadi pas ngejar tupai, Kim jatuh Ma ke sandung. Untung ada kakak yang tadi cerita di but itu. Dan Kim sadar Kim itu punya luka di hati Kim. Hah? Luka di hati? Maksudnya gimana Kim? Maksudnya luka yang gak kelihatan Mah. Luka yang gak kelihatan? Emang Kim pernah terluka hati sama siapa? Dulu waktu Kim TK, Kim pernah diejek-ejek Mah sama teman-teman Kim di Diejek? sekolah. Karena badan Kim itu kecil. Dan Kim tadi sampai sekarang Kim masih kesel. Tapi Kim udah
Kim udah doain dan mengampuni mereka kok, Mah. Kok Kim gak pernah cerita sih sama Mama? Kim pikir ya udah aja gitu, Mah. Tapi tenang aja, Kim udah mengampuni mereka dan doain mereka. Aduh Kim, Mama bangga banget sama kamu. Anak Mama udah bisa mengampuni. Tapi Kim, lain kali Kim harus cerita sama Mama ya, sama Papa juga. Terus Kim gak boleh dipendam sendiri. Oke? Janji? Oke, Mah, janji. Ini udah jam berapa nih? Wah, udah jam makan siang. Tahu nggak, Kaken sama Papa lagi nungguin kita loh. Papa kan di luar kota, Mah. Iya, di luar kota. Tapi bosnya kan telepon, katanya nggak jadi kalau keluar kota, urusannya udah beres. Jadi Papa nyusul ke sini. Wah, asik. Yuk, Mah, kita ke sana sekarang. Ayo, nih pakai tasnya dulu. Yuk. Di sini. Teman-teman, hari ini kita belajar. Di dalam hati kita, biarpun gak kelihatan, bisa ada luka loh. Coba teman-teman ingat-ingat, ada nggak yang bikin kalian kesel atau marah atau kecewa? Kalau ada, yuk belajar obatin lukanya dengan cara berdoa dan mengampuni. Terus share pengalaman kalian lewat video. Kim tunggu ya. Bye. Shalom parents. Di detik yang sama ketika netizen menghujamkan komen-komen bulinya, ada orang-orang yang sedang bergumul dalam dendam dan kepedihan yang tidak tersalurkan. Bahkan ketika nyawa seseorang telah hilang akibat bully tersebut, justru semakin banyak serbuan panah kebencian dilesatkan memburu nyawa-nyawa berikutnya. Tahukah bahwa orang luka membidikkan panahnya, membuat orang-orang lain jadi ikut terluka. Kenapa bisa luka? Karena gambar diri yang belum pulih. Karena aksi dan reaksi yang gak tepat. Kegagalan untuk, lihat ya, mendengar dan didengar. Sebab tindakan mendengar sering diartikan sebagai tulisan yang dikirim di kolom inbox saja. Tindakan mendengar artinya suara orang yang bercerita untuk mengiringi kegiatan kita. Didengar bahkan artinya itu cuma bercerita tapi dengan perantaran orang lain. Lebih aneh lagi, didengar baru dimulai ketika orangnya sudah gak ada. Belajar dari Yusuf yang dipercaya sudah mati, namun ternyata suaranya terdengar dan dia didengar. Walau dia sempat dibenci, dikhianati, dibuang bahkan oleh saudara-saudaranya sendiri, dijebak, difitnah oleh tuannya sendiri, dilupakan, dianggap sepi oleh kawan sepenanggung dan senasib. Tapi Yusuf merespon dengan tepat. Apa dia lakukan? Melepaskan pengampunan. Kita bisa kok kasih contoh gimana caranya merespon yang tepat sama anak-anak kita.
waktu kita menghadapi situasi yang menyakitkan. Daripada membenci, kita bisa kok merespon, mengampuni, ya kan? Daripada mendendam, kita bisa memilih memaafkan. Daripada membalas, kita bisa memilih untuk memberkati. Walau terasa sulit dilakukan, namun respon yang tepat adalah warisan iman yang menimbulkan kesan terdalam buat keturunanmu. Dalam Alkitab Kejadian 50 ayat 20, firman Tuhan berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Itu perkataan iman yang diucapkan oleh Yusuf. Kalau saya ngomong begini bagaimana? Memang banyak kejadian menyakitkan yang papa dan mama alami. Ada hal-hal yang gak enak yang papa dan mama alami. Namun, bagaimana caranya Tuhan mereka-rekakan, membalik keadaan tersebut sebagai hal yang baru, memulihkan yang menyakitkan. Itu adalah satu hal yang dipakai untuk memelihara kehidupan keluarga papa dan keturunan papa dan mama, yaitu kamu. So parents, memberikan respon yang tepat, bicara tentang memelihara keturunan kita. Pastikan ya, kita berespon tepat, yaitu lepaskan pengampunan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Tuhan, kami mau berdoa buat orang-orang yang sakit, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati papa mama yang bekerja supaya tidak ada yang kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat TNI, Polri, kasih kesehatan dan kekuatan dalam tugasnya menjaga keamanan negeri kami ya. Berkati juga Opah Niko dan semua hamba-hambamu agar terus melayani dengan semangat dan sukacita. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus, juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap adik-adik, papa dan mama, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua percaya dan sudah menerima, kita sama-sama katakan amin. God says I'm gracious, in His eyes I'm gracious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm gracious, in His eyes I'm gracious. Walau ku jatuh berulang kali, tetap Dia memandang